Syarat lah nih mic nih bagus. Saya rasa macam letting mungkin ada masalah nih. Halo kamu orang semua, nama saya Marcel Simon Gausin dan kembali dalam channel saya itu Marcel Gausin. Buat hari ini kita akan bercakap pasal satu isu, yaitu bully. Isu bully ini kan dia bukan suatu isu yang baru, di mana setiap tahun di sekolah kita tidak pernah lari dengan case bully. Sekaligus ia memberikan kesan terhadap trauma dari segi gangguan fisikal dan juga mental. Jadi baru-baru ini saya ada post dari Autism Malaysia tentang case budak yang menghidap speech delay, dyslexia yang telah dibully dengan pelajar yang lain. Dan sini saya ingin share tentang sesuatu benda. Kenapa saya share tu benda tu kan? Case bully yang berlaku pada waktu sekarang nih. Macam saya bilang, case bully ini bukan sesuatu yang baru, dia lama sudah berlaku. Dan saya ingin berkongsi tentang pengalaman saya semasa saya dibully pada lama juga lah, dalam 12 tahun gitu. Berdasarkan pengalaman saya pada 12 tahun yang lepas, saya dan juga adik kembar saya dibully teruk, dan kebetulan juga saya dan juga adik kembar saya pada masa itu disahkan delay dan dyslexia. Kalau orang Sabah bilang kan, dyslexia itu adalah macam seseorang perwaktakan yang bingung-bingung, yang lambat kena menyaut, lambat kena ditegur. Jadi itulah dyslexia, dan itu yang berlaku pada kami pada masa itu. Lepas itu kan akan sampai satu tahap adik saya sampai sebulan tidak masuk sekolah gara-gara trauma, takut mau pergi sekolah. Asal mau pergi sekolah aja kena pukul, asal kena bully sekolah aja kena ugut, asal kena bully sekolah saja kena peras ugut. Dan kebetulan ngam-ngam lagi pada masa itu adalah SPM. Tahun SPM, tahun terakhir kami pada masa itulah. Jadi setelah 12 tahun kemudian tuh kan saya mengambil keputusan untuk berkongsi post saya, macam yang saya cakap yang tadi lagi itu. Saya share post saya dalam akaun pribadi saya di Facebook. Itu pun kalau kamu nampak lah. Siapa yang follow saya tuh dan siapa yang tambah rakan dengan saya tuh, kamu nampak lah tuh. Setelah 12 tahun kemudian saya mengambil keputusan untuk share post saya di dalam akun pribadi saya di Facebook. Siapa yang add saya di Facebook, kamu nampak, dan saya kasih public juga pada masa itu. Ia bertujuan untuk kongsi pendapat dan juga pengalaman dibully dan dijadikan pengajaran untuk semua orang. Dan setelah saya post dalam 2 hari begitu, ternyata saya bukan keseorangan. Ramai yang share pasal pengalaman kena bully. Macam salah satu dia macam yang kamu nampak ini post dari kawan kita. Saya tidak pernah kena bully time sekolah rendah, tapi kena bodek saja. Itu pun saya tidak mau bagi karena tolak-tolak saya budak darjah 5-6. Tapi saya dalam kelas pembodek juga, saya bodek bukan cara paksa, tapi minta kesian. Ini macam lebih kurang macam saya cerita saya nih. Still, saya ada duit juga, tapi masih mau minta-minta. Pindah sekolah sebab pindah rumah, masa itu dalam darjah 6 sudah. Sana semua budak-budak Batak saya pernah pinjam dan pemadam sama ini orang yang saya tidak kenal. Sesekali dia minta bayar RM1, saya tidak mau bagi. Hari-hari tagih hutang pijak seluar saya dulu. Sekolah seluar hitam, kalau kena pijak nampak tuh habak-habuk putih, keras-keras saya kena pukul kepala dia pakai botol air penuh sebab indah tahan sudah. Hari-hari kena pijak seluar, kami begaduh lah sampai sana tidak sudah dia tagih-tagih saya. Jadi macam kawan teruslah kunun, sekalipun rupanya pengawas pula dia. Sampai tingkatan 1 tidak jauh karena beli teruk lah. Tapi saya benci dorang buang-buang sampah di dalam beg saya kotor-kotor. Tapi itulah, saya tidak tahu siapa yang tuh orang, sebab kalau saya tahu pun saya tidak berani mau marah. Di sanalah saya ikut sudah geng tuh sebab tidak mau kena bully. Jadi spy geng yang lain sebab saya tidak berani melawan. Typically macam pengalaman saya dibully dulu. Ayat pepatah pernah mengatakan, kalau Anda tidak boleh bergaduh dengan mereka, Anda sertailah mereka. Dan jawabannya memang betul. Kalau kita tidak dapat lawan tuh pembuli itu, sertai pembuli itu. Kita tengok lagi cerita seterusnya. In a short term lah. Salah satu sharing dia bilang, saya kena bully. Cikgu tuduh saya, lepas tu mama saya. Last mama saya suruh whole entire tuition center, including tutor, totally ignore saya. Jangan tolong saya, even saya tanya soalan apa yang saya belajar. Jadi saya duduk di sana, baca entah apa yang textbook aku. Pembulian mental, always sentiasa kena ingat. Dia pembuli mental, tidak kira sama ada guru kah, kau belajar kah, ataupun
rekan-rekan sekolah kah, once kalau kau yang lemah, kau akan dibully. Kalau kata-kata saya itu salah, macam biasalah, tinggalkan ruangan komen di bawah description. Dan bagaimana kalau sekiranya trauma berterusan? Ya sangat simpel. Ya bertukar menjadi kita yang membuli mereka, manakala mereka yang bertukar menjadi mangsa. Ini kira macam kau kena pusing cerita. Macam yang kalau kamu tengok cerita pasal agenda kena bully ke dari saya pun lupa sudah apa nama tuh anime itu. Nanti saya kasih tunjuk kamu lah. Itu kira macam mana berlakunya pertukaran kita yang membuli mereka kalau sekiranya trauma berterusan. Sangat senang, sangat simpel. Bayangkan kalau kita akan sampai satu tahap, kita akan keluarkan penumbuk kita akan balas balik pukulan diorang. Tidak kira lah sama ada kau pakai senjata kau sampai tahap yang kau betul-betul tahan kena bully, akan sampai satu tahap kamu akan pukul diorang, kalau bukan sakit, koma. Itu kira macam kau pusing balik tuh cerita kau dari jadi kena bully bertukar jadi pembuli, dan berkemungkinan besar kau bunuh tuh pembuli. Sedikit pengakuan daripada saya pada 12 tahun dulu lagi kan, dimana saya pernah bawa solid bed security. Solid bed security itu dia lebih kepada kalau kamu nampak tuh yang tuh security yang selalu bawa tuh yang tuh bed yang panjang tuh kan, itu saya ada bawa. Dan bayangkan gara-gara saya terlampau takut mau berhadapan dengan pembuli, saya simpan dalam beg sekolah dalam 2 tahun tuh. Dari form 4 sampai form 5 saya bawa to bed hanya kerana melindungi diri daripada kena pukul. Dan ini adalah cerita fakta. Dan bayangkan kalau adik saya tidak datang pergi sekolah, diorang akan cari saya. Dan ia berlaku secara sekelip mata. Ini terlalu emosional lah. This is too emotional saya rasa nih sekarang. Oke, kita tutup cerita lama dan kita akan tengok lagi post tentang kawan kita si Boken da Boken. Saya sangat suka tengok dia punya post dia baru-baru ini. Dia post dia share balik tuh yang tuh post yang saya buat tuh kan, ayat-ayat dia memang panjang dari A to Z kan, tapi saya sangat suka dengan apa yang dia cakap adalah dia balas balik dengan tuh pembuli tapi secara senyap, dimana dia mengatakan bahwa senjata paling kuat untuk balas dendam adalah strategi yang kukuh dan hebat. Bermakna kau balas dendam bukan kerana kau menggunakan penumbuk ini, malah lebih licik daripada itu. Jadi pengajaran kita di sini kan, kita yang menentukan siapa diri kita, sama ada kita melindungi atau melawan. Dan kita kena ingat bahwa kita bukan satu orang saja yang kena bully. Ia berlaku pada semua orang. Dia tidak kira jantina, dia tidak kira senior, dia tidak kira junior di sekolah. Kau lemah, kau dibully. Dan jangan takut bagi tahu dengan parents anda, dan jangan takut untuk melakukan sesuatu. Kalau bukan siapa-siapa pun mau kasih selamat kau, dan benda terakhir apa yang kau mau kasih selamatkan diri adalah bermula daripada diri sendiri. Dan coba kau membayangkan sekiranya kalau saya pukul pembuli, saya udah menggunakan bed security itu yang saya bawa dalam masa 2 tahun itu kan. Sebab selama ini memang saya tidak berani langsung, sebab saya sangat takut dengan pembuli saya, dan begitu juga, dan saya rasa kamu pun takut dengan pembuli kamu yang selama ini pergi bully kamu. Kalau saya pukul pun pembuli saya pun, saya mungkin tidak akan buat video untuk kamu, tapi mungkin saya berada di penjara sudah, mungkin saya berada di Henigeni ataupun di penjara Juvana. Jadi begitulah video topik kita hari ini. Kiranya kalau kamu suka nih video, jangan lupa like dan kongsi tentang pengalaman kamu. Kiranya kita nih kan sama saja. Dan saya ulangi, kita bukan keseorangan sekiranya kalau kita dibully. Dan jangan takut karena kita benar kalau kita dibully. Dan sekiranya kalau kamu mengalami pengalaman yang sama, kamu jangan lupa komen di bawah, di dalam ruangan komen, tidak kira di tempat personal FB saya ataupun di channel YouTube saya. Dan akhir kata, ingat, pembuli tetap bebas, dibully tetap di Juvana. Nama saya Marcel Simon Gausin. Thanks for watching.